Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan makalah kami yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Widya. Saya akan menjelaskan bagian contoh soalnya agar lebih mudah memahami uji Q Kohran ini. Nah, contoh soalnya adalah seorang guru berkeinginan untuk mengetahui kecenderungan siswa dalam memilih waktu belajar. Ada 3 pilihan waktu yang digunakan, yaitu pagi, siang, dan malam. Dari 10 siswa yang ditanya tentang waktu belajar, diperolehlah data sebagai berikut. Di mana pada siswa pertama, dia tidak memilih pagi, tetapi memilih siang dan malam. Dan siswa yang kedua hanya memilih malam. Untuk siswa yang ketiga, hanya memilih pagi dan malam dan tidak memilih siang. Siswa yang keempat, tidak memilih pagi, hanya memilih siang dan malam. Begitu seterusnya hingga siswa yang terakhir dia memilih ketiga-tiganya, yaitu pagi, siang, dan malam. Selanjutnya, dengan menggunakan prosedur di atas, yaitu langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, uji Kohran Q dapat dilihat sebagai berikut. Nah, cara yang pertama itu yaitu menentukan hipotesis penelitiannya. Nah, di mana hipotesis penelitiannya adalah H0-nya, semua perlakuan yang diuji mempunyai proporsi pilihan jawaban yang sama. H1-nya, tidak semua perlakuan yang diuji mempunyai proporsi pilihan jawaban yang sama. Adapun hipotesis statistiknya, H0 adalah P1 sama dengan V2 sama dengan P3. Dan H1-nya adalah bukan H0. Untuk langkah keduanya, mencari harga sigma RI dan sigma RI dikuadratkan dengan menggunakan tabel bantu sebagai berikut. Nah, dari data sampel yang tadi kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini, di mana pada nomor ini yaitu jumlah siswanya, siswa pertama sampai siswa 10. Dan ini adalah pilihan waktu belajar yang disajikan, dan ada pagi, siang, dan malam. Kita misalkan dengan C1, C2, dan C3. Terus, ini adalah data sampel yang kita dapatkan tadi, yaitu kita sajikan dalam tabel ini dalam bentuk data dikotomis. Karena analisis data pada uji Kohran yaitu adalah menggunakan data dikotomis, yaitu angka 1 dan angka 0, di mana angka 1 itu adalah mengartikan siswa yang memilih, mengartikan siswa itu memilih, dan angka 0 itu dia tidak memilih. Nah, tadi pada siswa pertama, sebelumnya siswa pertama tidak memilih pagi tetapi memilih siang dan malam. Kita sajikan dalam bentuk tabel ini, dia tidak memilih pagi, artinya kita misalkan dengan angka 0, dan dia memilih siang dan malam. Kita tuliskan dengan angka 1. Nah, untuk selanjutnya menentukan RI. Cara menentukan RI ini adalah jumlah dari angka 1 pada secara horizontal, yaitu di sini ada 2 angka 1, yaitu ada dua pilihan yang telah dilakukan oleh siswa, dan dia jumlahnya angka 2. Dan di sini hanya ada satu pilihan yang dipilih. Di sini ada 2, begitu seterusnya. Dan di sini ada 3. Dan untuk RI kuadratnya, yaitu nilai RI ini kita kuadratkan. 2 dikuadratkan 4, dan seterusnya. Oke, dan ini lanjut sigma C1-nya. Sigma C1 ini adalah jumlah pilihan, jumlah yang memilih secara vertikal, yaitu ada 3. Angka 1 berarti ada 3 yang memilih, dan ini ada 5, dan sigma C3 ini ada 9, dan seterusnya. Ini adalah sigma RI. Sigma RI ada 17 atau sama dengan T, kita bisa. Dan sigma RI dikuadratkan ada 37 atau R. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mencari harga C, yaitu untuk mencari harga C dirumuskan dengan menjumlahkan sigma C1 dikuadratkan
dijumlahkan dengan sigma C2 dikuadratkan dijumlahkan dengan sigma C3 dikuadratkan. Kita tinggal memasukkan dari nilai tabel sebelumnya yang sudah kita tinggal memasukkan nilai dari tabel yang sudah dikerjakan tadi, yaitu nilai dari C1 adalah 3 dikuadratkan, C2 5 dikuadratkan, nilai dari C3 9 dikuadratkan, nilainya yaitu 9 ditambah 25 ditambah 81 hasilnya 115. Jadi nilai C adalah 115. Langkah selanjutnya yaitu menghitung harga Q. Untuk menghitung harga Q, kita rumuskan dengan K dikurang 1 K kurung K dikali C dikurang T dikuadratkan dibagi K dikali T dikurang R. Jadi kita tinggal memasukkan nilai dari tabel sebelumnya dan data yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, nilai K adalah 3. K ini adalah pagi, siang, dan malam. Nah, dan dikurangkan dengan 1 K 3, C nilai C 115 dan T 17 dikuadratkan. Kita masukkan lagi, K nilainya 3, T 17 dan ini R 37. Nah, ini nilai-nilainya ini kita ambil dari tabel dan penyelesaian sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Nah, kita tinggal mengoperasikannya sampai seterusnya hingga dapatlah hasilnya 8. Jadi nilai Q-nya ini adalah 8. Nilai uji dari nilai Q-nya ini adalah 8. Dan langkah selanjutnya menentukan nilai DF, yaitu dengan rumus K dikurang 1, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi harga dari DF ini kita konversi pada tabel X kuadrat pada alfanya 0,05. Nah, sebelumnya untuk mengkonversikan ini, nilai dari DF ini kita mengkonversikannya dengan melihat tabel nilai kritis distribusi chi-square. Nah, ada itu tabel dan kita akan melihat pada tabel tersebut. Kita lihat jika dia nilai DF-nya 2, maka kita perhatikan pada tabel nilai kritis distribusi chi-square. Nah, maka nilai dari X kuadratnya itu adalah diperolehlah nilainya itu 5,99. Nah, selanjutnya untuk menarik kesimpulannya, karena perhitungan Q lebih besar dari harga tabel X kuadrat pada angka 0,05, yaitu hasilnya 5,99, dan nilai Q kita peroleh adalah 8. Jadi 8 ini lebih besar dari 5,99. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak atau H1 diterima. Dengan kata lain, kesimpulannya ini adalah tidak semua perlakuan yang diuji mempunyai proporsi pilihan jawaban yang sama. Oke, jadi sekian untuk penyelesaian uji Cochrane Q ini secara manual, dan selanjutnya kita akan mengoperasikannya ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan uji Q Cochrane menggunakan SPSS dari soal yang tadi yang sudah kita selesaikan secara manual. Yang pertamanya itu kita klik variabel view, kita masukkan variabelnya. Yang pertama ada pagi. Tadi kan pagi kita misalkan dengan C1. Jadi kita tuliskan C1, dan ada siang. Kita misalkan tadi dengan C2, dan ada 3. Variabel ketiga yaitu malam. Kita misalkan dengan C3. Nah, selanjutnya pada ini desimal kita buat menjadi 0. Nah, hanya itu saja yang perlu dirubah. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke data view. Kita masukkan data sampel yang tadi yang kita peroleh, kita masukkan satu persatu ke sesuai dari kolom-kolom yang sudah dibagi. Ini ada
pagi, siang, dan malam. Nah, setelah data sudah kita masukkan semuanya, nah selanjutnya kita memilih analyze, dan analyze selanjutnya non-parametric test. Di non-parametric test kita memilih legacy dialogs, dan pada legacy dialog kita memilih correlated sample. Nah, dan untuk selanjutnya kita pindahkan satu persatu variabelnya ini ke tes variabel. Lanjut C3 ke sini. Setelah ini kita hilangkan checklist semuanya, kita hanya memilih Cochrane Q. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji Cochrane menggunakan SPSS. Nah, di sini kita melihat nilai Q-nya ada 8, sama dengan perhitungan manual tadi yang kita dapatkan tadi. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Saya harap teman-teman bisa memahaminya dan mengerti, dan yang kurang mengerti boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.